Bapak Ibu, diurapi tapi tidak diselamatkan. Itu judul bahasan saya kali ini. Salam damai sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan sebuah realitas rohani yang mengagetkan namun sangat penting. Seseorang bisa diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, bahkan melakukan mujizat, tapi tetap tidak diselamatkan. Mengapa ini bisa terjadi? Apa artinya bagi kita yang melayani, berkhotbah, menyanyi, menumpangkan tangan, atau memimpin di dalam nama Tuhan? Apa artinya diurapi? Pengertian Alkitabiahnya Bapak Ibu. Diurapi itu berarti dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjalankan tugas atau pelayanan tertentu. Kalau di Perjanjian Lama, para nabi, para imam dan raja itu diurapi dengan minyak, simbol kuasa dan otoritas atau panggilannya. Dan di Perjanjian Baru, urapan Roh Kudus itu memberikan karunia, kuasa dan otoritas untuk pelayanan, Bapak Ibu. Tetapi urapan bukan berarti keselamatan. Contoh, diurapi tapi tidak diselamatkan. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Raja Saul, urapannya hilang karena ketidaktaatan. Di 1 Samuel 10 ayat 1 kita tahu bahwa ia diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel. Ya. Dipakai Tuhan, bernubuat, memimpin bangsa, Bapak Ibu. Tapi akhirnya ditolak oleh Tuhan karena tidak taat. Itu bisa dilihat di 1 Samuel 15 ayat 23 ya. Roh Tuhan undur, tapi ia tetap memerintah secara lahiriah. Ini satu peringatan Bapak Ibu ya. Mungkin pelayanan kita itu masih berjalan, tapi Tuhan sudah tidak lagi menyertai kita. Bisa begitu Bapak Ibu. Yang kedua, Yudas Iskariot ya, mengkhianati Mesias ini. Dipanggil Yesus, ikut pelayanan misa, menyaksikan mujizat, kemungkinan ikut mengusir setan dan menyembuhkan. Ini di Matius 10 ayat 1 nih. Tapi akhirnya menjual Yesus. Hatinya dikuasai oleh iblis. Lukas 22 ayat 3. Dikatakan anak kebinasaan. Yohanes 17 ayat 12. Ini satu peringatan buat kita lagi Bapak Ibu. Kita bisa aktif di dalam pelayanan, tetapi hati bisa jauh dari Tuhan. Yang ketiga, orang-orang yang bernama Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 21-23. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tapi Yesus menjawab, aku tidak pernah mengenal kamu. Satu peringatan lagi Bapak Ibu. Tuhan tidak mencari aktivitas, tetapi lebih kepada hubungan dan ketaatan. Mengapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Pertama, karena Tuhan memakai siapa saja sesuai tujuannya. Tuhan bisa memakai keledai bahkan ya, di dalam Bilangan 22 ayat 28. Firaun, bahkan Yudas untuk tujuannya. Urapan bukan tanda disukai Tuhan, tapi dipakai Tuhan. Karena banyak orang lebih mengejar kuasa daripada kekudusan, Bapak Ibu. Terpukau dengan pelayanan yang berhasil, tapi lupa hidup di dalam pertobatan. Menyentuh mimbar, tapi tidak menyentuh hati Tuhan. Karena mereka tidak tinggal di dalam Kristus. Di dalam Yohanes 15 ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Ujian keselamatan bukan karunia, tapi buah.
Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16. Buah apa yang Tuhan cari? Pertama, buah pertobatan sejati. Matius 3 ayat 8, Bapak Ibu. Yang kedua, ketaatan kepada firman. Lukas 11 ayat 28. Dan yang terakhir, dan paling penting, buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai, dan seterusnya itu. Di Galatia 5 ayat 22-23 ya Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, jaga hati dan motif pelayanan. Pelayanan bukan panggung kebanggaan Bapak Ibu, tapi panggilan untuk menyenangkan Tuhan. Bangun hubungan pribadi, bukan citra publik ya Bapak Ibu ya. Tuhan mengenal hati, bukan hanya nama atau reputasi pelayanan Bapak Ibu. Hidup di dalam kekudusan dan pertobatan. Bukan berapa besar kita dipakai, tapi berapa besar kita dihindarkan Bapak Ibu. Jadilah diurapi dan selamatkan. Saudara-saudaraku, pengurapan setelah menyerah, tapi keselamatan adalah hasil dari iman yang disertai ketaatan ini. Jangan hanya puas dipakai Tuhan, tapi rindulah dikenal oleh Tuhan. Lebih baik menjadi pelayan yang setia dan diselamatkan daripada pemimpin besar yang ditolak pada akhirnya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Semoga kalimat ini tidak pernah keluar dari mulut Tuhan terhadap kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengurapan-Mu. Tapi lebih dari itu, aku rindu keselamatan dan perkenan-Mu. Selidiki hatiku, pulihkan motivasiku. Biarlah hidupku bukan hanya dipakai, tapi juga berkenan dan dikenal oleh-Mu. Amin.